Halo Sobat Gensut, selamat datang di Bis Unsut, bincang santai ala Unsut. Nah, kembali lagi nih bersama aku Dila yang akan menemani kalian bincang santai ala Unsut, di mana kita ngobrolin seputar Unsut nih. Nah, untuk episode kali ini kita akan ngebahas terkait salah satu program MBKM, yaitu Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau PMM di angkatan kedua. Dan saya bersama Pak Arif, yaitu salah satu pengurus PMM dari Unsut. Nah, selamat pagi Pak. Selamat siang. Oke, selamat siang Bapak. Selamat siang. Mungkin Bapak bisa kenalin dulu nih nama Bapak, terus juga Bapak sebagai apa di sini. Baik, terima kasih Mbak Dila. Jadi perkenalkan, nama saya Arif Darmawan. Saya staf pengajar di jurusan Hubungan Internasional. Dan saat ini untuk di program PMM saya berperan sebagai yang memonitor ya. Jadi yang bukan mengkoordinir, memonitor mahasiswa-mahasiswa outbound yang berangkat keluar ya, yang dari Unsut ke luar Jawa. Sekaligus saya juga berperan sebagai dosen pendamping di modul Nusantara untuk mahasiswa yang inbound. Jadi saya mendampingi, ada satu kelompok, ada 20 mahasiswa yang saya dampingi untuk kegiatan-kegiatan di Unsut untuk yang inbound-nya. Gitu. Oke, nah dari posisi Bapak ini berarti tugas-tugasnya apa aja nih? Mungkin bisa dimulai dari tugasnya mengurus mahasiswa outbound dulu kali ya. Oke, kalau yang outbound saya lebih kepada ini ya, mendata berapa ya mahasiswa yang ikut serta untuk keluar ke universitas mana saja. Terus saya harus memastikan ke mahasiswa tersebut apakah kemudian akomodasi mereka sudah siap, tiket mereka sudah oke, dan di sana mereka sudah diterima dengan baik. Jadi saya monitor juga untuk keberangkatan mereka kapan, dan kemudian saya mengkoordinir terkait dengan acara lepas sambut ya, kemarin sudah ada dengan Pak Rektor. Dan nanti ketika mereka sudah di sana, saya akan memantau setiap bulan kegiatan, kita akan ada meeting tiap bulan untuk melihat bagaimana kondisi mereka di perantauan. Gitu. Oke, nah kalau misalkan terkait modul Nusantara nih, Bapak sebagai dosen pembimbing modul Nusantara ini berarti tugasnya ngapain aja nih? Kalau untuk modul Nusantara, saya mendampingi mahasiswa-mahasiswa yang PMM dari luar ya ke sini. Jadi mereka setiap Sabtu ada aktivitas yang terkait dengan pengenalan budaya Banyumas, terus kemudian pengenalan masakan, pengenalan kelas inspiratif dan lain sebagainya. Itu kita laksanakan setiap hari Sabtu, dan saya mendampingi mereka bersama ada satu LO dari mahasiswa. Jadi ada 9 kelompok yang datang, ada 179 mahasiswa dibagi dalam 9 kelompok. Jadi saya salah satu dosen pendampingnya. Nanti kita setiap Sabtu akan ada aktivitas. Seperti Sabtu besok akan ada acara masak di FISIP sama di FIB. Minggu depan kita akan ada acara ke Banyumas, terus itu sudah terjadwal selama 4 bulan. Setiap Sabtu itu mereka akan ada banyak sekali aktivitas yang intinya adalah mengenalkan mereka ke budaya dan kehidupan masyarakat Banyumas. Oke, nah kira-kira ada gak sih kendala Pak terkait mungkin bisa saat Bapak mengurus mahasiswa outbound, atau mungkin nanti Bapak ke depannya koordinasi sama kelompok yang inbound? Iya, kalau untuk yang outbound itu lebih ke ini ya, kita di awal kita tidak punya data yang pasti dari dikti kapan berangkatnya beda-beda. Itu jadi memang kita harus intensif untuk komunikasi dengan mahasiswa yang outbound agar mereka lapor ke kita keberangkatannya kapan, terus melaporkan ke kita juga tiketnya sudah oke atau belum. Jadi itu memang ada sedikit kendala. Dan untuk yang inbound kemarin kendalanya ada lebih kepada, kalau saya tidak terlibat, tapi di beberapa teman yang diakomodasi memang ada kendala terkait dengan penyediaan akomodasi kos-kosan. Karena Wisma kemarin sudah dipakai, akhirnya teman-teman yang inbound mereka harus dicarikan kos-kosan di sekeliling Unsut yang mau menerima dalam waktu 4 bulan ya, atau 5 bulan untuk ngekos di sini 5 bulan. Itu cukup kemarin cukup ribet. Terus kemudian juga penjemputan. Jadi kemarin mereka kan kedatangannya nggak bareng ya, di bandara, ada yang dari bandara, rata-rata di bandara Jogja ya, dari YIA. Dan itu memang kita jemput langsung ke sana, dan itu cukup memakan energi ya. Ada beberapa dosen yang bertugas untuk melakukan penjemputan, itu kendalanya. Tapi mungkin kendala utama lebih kepada ini ya, penempatan mereka di kos-kosan itu, karena ada beberapa kos yang ya nggak mau kalau nggak dikasih DP gitu kan. Nah sementara mahasiswa itu kan mereka belum dapat dana dari LPDP. Jadi akhirnya dengan pendekatan dari Unsut bisa diatasi, dan beberapa akhirnya bisa, itulah tetap mereka tidak terusir dari kosan. Kasihan ya datang dari luar Jawa sampai sini
masalah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah clear semua gitu. Oke, terkait kendala tadi udah dijelasin juga. Mungkin sekarang kita bahas yang enak-enaknya aja. Kira-kira untuk program PMM ini ada nggak sih benefitnya menurut Bapak? Kalau menurut saya benefitnya luar biasa ya, karena ini satu program yang baru ya. Jadi kalau yang semester lalu kan secara online. Kalau sekarang mahasiswa bisa datang ke sebuah wilayah yang menurut mereka baru ya, menjadi satu hal yang baru. Mereka kenal dengan bagaimana kehidupan masyarakatnya, kenal dengan bagaimana di kampus tersebut mengadakan perkuliahan ya. Jadi kan akan jadi pengalaman luar biasa, dan yang jelas adalah akan bisa semakin memperkuat ya semangat kebinekaan. Jadi mereka akan kenal dengan budaya yang berbeda, kenal dengan identitas, kenal dengan budaya-budaya lokal lah, yang itu akan bisa membuat, karena kita semakin mengenal budaya yang berbeda, maka pikiran kita akan semakin terbuka dan kita akan semakin menghargai kebinekaan. Gitu. Oke, berarti bisa disimpulin ya, apakah program PMM ini worth it atau enggak nih? Saya pikir sangat worth ya, sangat worth it. Jadi saya selalu menyarankan mahasiswa saya itu untuk ikut program MBKM itu, yang utama yang paling saya rekomendasikan itu adalah yang ISMA ya, ISMA yang ke luar negeri, yang kedua adalah PMM, karena ini memang dua program yang sangat mendukung keberadaan mahasiswa untuk mereka bisa lebih mengenal keberagaman. Oke, nah kira-kira ada nggak sih Pak harapan buat mungkin mahasiswa PMM atau mungkin buat sobat-sobat Gensut ya, nanti siapa tahu ada yang tertarik nih ikut PMM atau apa, kira-kira harapannya apa ya? Ya, saya pikir lebih mempersiapkan diri ya, karena utama adalah harus konsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Nah itu yang utama ya buat teman-teman mahasiswa yang ingin ikut PMM ya, ingin ikut mungkin ISMA dan lain sebagainya, konsultasikan dengan dosen pembimbing akademik apakah kemudian diizinkan atau tidak, karena kan nanti yang tahu track akademinya kan dari dosen pembimbing ya. Jadi kalau memang diizinkan, oke daftar aja. Habis itu harus memastikan juga dengan Korprodi bahwa nanti tidak ada masalah terkait dengan konversi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir saya pikir harus mempersiapkan diri, karena Anda akan masuk ke sebuah kultur yang berbeda ya, masuk ke sebuah masyarakat yang berbeda, sehingga harus juga dipersiapkan terkait dengan bagaimana Anda bisa beradaptasi di sana. Jadi nanti pulang pun Anda kan bisa memperkaya diri dengan banyak sekali pengalaman gitu. Oke, terakhir banget deh, karena saya kebetulan juga salah satu mahasiswa PMM juga yang bakal keluar ke USU ya. Kira-kira Bapak ada pesan buat saya juga nggak ya? Oke, harapan buat yang mau berangkat keluar ya, Anda kan gimana pun membawa nama baik Unsut ya, membawa nama baik generasi Sudirman. Jadi persiapkan diri Anda untuk datang ke sana, dan juga tunjukkan bahwa kemudian Anda serius ya, Anda serius dalam mengikuti pembelajaran ya. Jadi ke sana itu niatnya bukan untuk jalan-jalan saja, walaupun ada pasti ada jalan-jalannya kan, tapi jangan hanya berniat jalan-jalan, tapi nikmati semua proses pembelajaran di sana. Saya berharap Anda bisa mendapatkan sesuatu yang berbeda lah dalam pembelajaran, dan kemudian di sana pasti ada kelas modul Nusantara, maka manfaatkan itu untuk bisa lebih mengenal budaya di lokal sana, sehingga kalian pulang ke sini nanti sudah bisa membawa satu hal yang baru ya, membawa semangat baru, semangat keberagaman, sehingga bisa kemudian memperkuat kebinekaan kita gitu. Oke, gimana teman-teman Gensut? Udah makin tertarik banget gak sih sama program PMM ini? Tadi udah jelasin tentang benefitnya, tentang modul Nusantara itu apa. Yuk jangan sampai nanti di semester yang akan datang, kalau misalkan ada kesempatan ini nggak kalian ambil. Untuk teman-teman Gensut jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen di bawah ini ya, terutama komen terkait konten-konten apa lagi nih yang akan kita bahas di BIS Unsut nanti. Nah mungkin pertama kita bakal ini ya, slogan PMM dulu kali ya. Mungkin bisa dimulai dari Bapak dulu. Jadi untuk slogan PMM itu khas ya. Jadi kita slogannya adalah bertukar sementara, bermakna selamanya. Tapi kalau di Unsut, untuk yang inbound ditambah lagi sedulur selawase. Jadi bertukar sementara, bermakna selamanya, sedulur selawase. Nah itu moto PMM di Unsut. Ya, oke, mungkin kita bisa bareng kali ya Pak ya. 1, 2, 3. Bertukar. Diulang lagi. Oke, 1, 2, 3. Bertukar sementara, bermakna selamanya, sedulur selawase. Oke, nah LASE Universitas Jenderal Sudirman, merdeka, maju mendunia. Dadah.